Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan mereview atau mengulas sedikit tentang PC 210 atau biasa dikenal PC 210 strip 10 M0. Nah, ini adalah salah satu eksavator pabrikan dari Komatsu ya. Untuk pertama mari kita ulas dari segi tampilan luarnya ya. Ini tidak jauh berbeda dari pendahulunya, yaitu PC 200 strip 8, PC 200 strip 8 M0. Nah, ini kurang lebih aja lah ya. Cuma di sini beda di catch-nya saja. Nah, secara sepintas kurang lebih sama. Oke, di sini kita coba ya. Kita coba untuk buka. Nah, ini untuk bagian pump area. Di sini ada sentralisasi filter. Nah, untuk pendahulunya kayak seperti eksavator PC 200 strip 8 M0 ataupun strip 8, untuk filternya masih ada yang salah satunya untuk high pressure filternya masih berada di engine room. Nah, untuk PC 210 ini dari prinsipal Komatsunya dia sudah mengubah untuk desentralisasi dalam satu tempat, jadi memudahkan kita saat kita melakukan maintenance unit. Nah, jadi di sini juga ada improvement lain seperti untuk tempat pengisian damper gas ini sudah disediakan, jadi lebih mudah ya. Terus untuk pengukuran pressure dan pengambilan oil sample ini juga bisa dilakukan di tempat ini. Ini memudahkan sekali ya. Nah, ini di sini filternya ada banyak, ada additional filter. Oke, terus di sini dari additional filter, nah ceritanya ini dari tangki ini pertama akan masuk ke additional fuel filter. Nah, setelah itu masuk ke akan masuk ke water separator. Nah, di water separator ini antara air ini juga berfungsi untuk memisahkan air dengan solar. Dari sini akan masuk ke fuel pre-filter. Nah, ini untuk filter area penyaringan pertama sebelum masuk ke, dari sini nanti akan masuk ke main filter. Nah, ini sudah high pressure fuel. Di sini mungkin pressernya masih rendah, tapi ketika sudah masuk ke sini ini pressernya sudah tinggi, semburannya sudah kencang ya teman-teman ya. Kalau membuka hose ini, nah ini harap hati-hati karena di situ bisa menyembur kalau kondisinya sudah dipompa ya. Nah, ini hand pumpnya ini berbeda ya. Kalau untuk 200 strip 8 pendahulunya itu dia cekung ke dalam, tapi untuk ini dia cekung keluar, cembung, jadi lebih nyaman untuk dipompa gitu, tidak terasa sakit di telapak tangan. Oke, nah ini untuk pendukungnya juga ada fuel refill pump. Nah, ini fungsinya untuk ketika kita akan menambah solar atau fuel dari dalam tangki. Nah, kita menggunakan ini. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada lubangnya. Ini nanti di hose ini dimasukkan ke dalam drum. Nah, ini nanti harusnya kondisinya begini, ketika tidak dipakai dia ditutup sehingga tidak ada kotoran yang masuk. Ketika dia sudah akan dipakai, nanti kita buka gini, kita masukkan hose-nya, baru kita nyalakan pompa
pengisiannya di sini. Oke teman-teman, oke kita tutup dulu. Oke, untuk bagian pump area sudah, kita pindah dulu ya. Di baterai room ini secara umum sih sama, cuma di sini ada tambahan berupa shut off switch. Fungsinya ini kalau unit teman-teman standby dan tidak dipakai, lebih baik ini dimatikan aja. Oke, kita naik lagi di sini. Nah, di sini kurang lebih sama. Nah, untuk di control valve, ini namanya control valve. Nah, dia sudah dilengkapi dengan tambahan service valve untuk breaker. Terus di sini ini ada tambahan sensor buntuan oli hidrolik. Oke teman-teman, bisa dilihat sendiri. Untuk pendahulunya ini nggak ada, ini kayak gini, langsung cover rata. Nah, ini karena ada ininya, ada pelindungnya, jadi kemungkinan kena pohon, kena ranting, kena batang pohon, nah itu bisa melindungi dari benturan. Terus yang paling mencolok ini dari PC210/10M0 ini yaitu brake cleaner. Dia menggunakan brake cleaner untuk penyaringan awalnya, jadi udara yang disaring, yang masuk itu lebih bersih, lebih bagus kualitasnya. Ini namanya antena Comtrack. Ini fungsinya untuk mengirim data-data pekerjaan unit. Oke teman-teman, ini kalau ketutup kaleng atau di dalam ruangan gedung yang atapnya seng, ini nggak bisa transmit ke satelit. Nah, terus di sini ini ada antena radio, ini auxiliary. Ini antenanya biasanya di peti aksesoris ya, nanti teman-teman bisa lihat. Terus di dalam sini ini ada antena GPS, modem GPS. Nah, di sini GPS-nya di dalam. GPS untuk apa? Nah, ada yang tahu mungkin? Nah, GPS itu untuk menentukan posisi unit ini di mana. Nah, sekarang kita masuk ke engine-nya. Nah, engine-nya sendiri kita masih sama seperti strip 8 series, PC200 series. Nah, ini masih menggunakan SAA 6D107E strip 1, engine 107 ya teman-teman ya. Nah, cuma di sini sudah dilengkapi dengan AC, kompresor. Nah, terus ada lagi di sini untuk kipasnya sendiri sudah memakai fan clad. Nah, pendinginannya lebih efektif. Ketika dia dibutuhkan, dia akan enjet atau akan bekerja. Ketika dia sudah mencapai suhu yang diinginkan, dia free lagi, begitu seterusnya. Nah, ini radiatornya, ini after coolernya, ini oil cooler pendinginan oil hidrolik. Oke teman-teman, nah ini ada lagi satu filter. Ini aslinya itu tempatnya di bawah sana, cuma lokasinya agak susah, jadi kita bikin improvement untuk ditaruh di atas ini. Nah, ini nggak ada ini nggak ada di PC200 series, ini adanya di PC210 atau 210. Jadi di sini banyak banget ya ininya ya. Filternya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 sama ini untuk filter solarnya aja. Jadi harapannya solar yang masuk ke engine itu betul-betul sudah dalam kondisi yang baik. Ini. Nah, ada satu lagi di engine-nya, ada improvementnya, yaitu untuk blow by-nya sendiri dia sudah ada sensor blow by. Jadi di monitor panel itu bisa dicek blow by, tekanan blow by-nya berapa gitu. Untuk boomnya sendiri, nah, boomnya sama alarm ini masih standar, sama seperti PC200 series strip 8. Cuma di sini sudah di reinforce ya. Jadi kalau teman-teman pasang breaker
dia nggak perlu di reinforce ulang, ini sudah kuat. Ini tempat-tempat pemasangannya. Nah, untuk paketnya sendiri ini sudah pakai heavy duty ya, langsung dari Komatsu. Paketnya lumayan bagus ini kapasitas 1,2. Kita akan masuk ke cabin untuk lihat kondisi cabinnya kayak apa, tapi sebelumnya kita cek bagian dari ruangan ini ruangan apa ya, ayo kita lihat. Oh, ternyata di sini ada air cleaner teman-teman, air cleaner. Nah, di sini ini ada filter lagi nih, ini namanya water filter, dia untuk menyaring air. Ini beda ya sama corrosion resistor. Nah, di sini ada wiper subtank untuk airnya, wiper bisa ditambahkan di sini. Nah, di sini kan ada ruangan ini, biasa bisa dipakai untuk penyimpanan grease. Nah, kalau penyimpanan grease atau oil untuk tambah bisa disimpan di sini. Oke. Nah, di sini ini ada subtank untuk radiator. Nanti untuk melakukan penambahan, nanti di sini pengecekan levelnya ini. Terus di sini ada kondensor AC. Di sini ada fuel cooler, ini pendinginan fuel sebelum dia balik lagi ke tangki, didinginin dulu. Nah, untuk yang ini yang belakang ini radiatornya ini terpisah ya. Ada tiga bagian, 3 parsial ya. Yang sebelah sini itu untuk radiator, pendinginan air radiator. Nah, untuk yang tengah ini untuk pendinginan oil hidrolik nih. Ini hostnya, ini host baliknya. Jadi oli mengalir dari hose yang ini masuk ke bagian atas, masuk turun, sudah dingin baru balik ke sini masuk ke tangki hidrolik tuh. Nah, untuk yang ini adalah after cooler, jadi pendinginan udara dari saat dia dihisap oleh turbo masuk ke after cooler dulu, didinginkan baru masuk ke ruang bakar gitu ya teman-teman ya. Terus ini untuk apa ya? Nah, ini untuk tempat, biasanya untuk tempat tools, terus cadangan untuk operator gitu kan, untuk buka-buka cover. Oke teman-teman, kita masuk ke kabin aja yuk. Sebelum masuk ke dalam kabin operator, nah di sini di pintu ini ada caution atau perhatian. Nah, kita review dulu di kabin ini kayak apa ya. Oke, jadi di sini itu ada radio lah ya, tip radio gitu ya. Nah, sebelah sana ada filter AC, terus ini standar untuk maintenance greasing itu ya. Ini ada palu buat emergency, kalau misalnya dia tertimpa pohon atau apa nggak bisa keluar, pecahin aja yang belakang sana. Untuk belakang ini ya masih sama lah kayak sektor yang lain ini ya, untuk pembakar rokok pematik. Terus di sini ini tempatnya fuse ya, ini ada keterangannya di sini. Ini tempat laci lah buat tempat teman-teman taruh barang. Nah, ini bisa dicas ya, bisa tergantung selera teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk throttle, untuk menaikkan atau menurunkan gas. Nah, ini untuk lampu biasa. Ini untuk swing lock, jadi ketika kita aktifkan begini, unit nggak bisa swing. Nah, biasanya kalau kita parkir di tempat sempit yang tidak memungkinkan untuk swing, kita menggunakan ini. Nah, terus kita mundur atau maju sesuai kebutuhan agar tidak terjadi
accident atau membentur unit di sebelahnya. Nah, ini tampilan pertama saat dia baru di on kan. Untuk menu-menu di monitor panel, bagian bawah ini tombol untuk operation AC. Nah, ini untuk kasih nyala AC, kasih mati. Nah, ini untuk arahnya, pengaturannya. Nah, ini untuk kasih nyala. Oke, ini untuk naik turunkan AC-nya. Oke, nah ini tampilan dari operation menu. Di sini ada water temperature atau temperatur pendinginan engine. Di sini ya, ini simbolnya. Nah, terus di sini ini ada hydraulic temperature. Ini simbolnya teman-teman. Yang terakhir di sini ada fuel level. Jadi dia menunjukkan kapasitas fuel dalam tangki gitu ya. Terus yang ini swing lock yang tadi ya, swing lock sedang aktif. Nah, kita coba matikan. Nah, dia hilang kan. Nah, terus ini auto decelerator. Jadi dia fungsinya itu ketika engine high idle, terus handle-nya netral, tidak digerakkan, standby gitu kan, dia RPM engine-nya itu akan diturunkan menjadi 1300, sekitar 1300. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar fuel consumption-nya lebih rendah. Terus untuk sebelahnya ini mode kerjanya ya, E0. E0 itu maksudnya ekonomi 0. Jadi ekonomi itu ada beberapa tingkatan teman-teman. Ada E0, E1, E2, E3. Nah, semakin ke bawah semakin settingannya semakin boros. Nah, ini untuk E0 ini dia settingan paling ekonomis. Jadi untuk penggunaan fuel bahan bakarnya itu lebih irit. Terus yang selanjutnya yang ini adalah mode jalannya. Untuk travelnya itu untuk kondisi low, high, atau medium. Jadi ada tiga kondisi ya untuk travel. Bagaimana cara mengubahnya? Untuk travel sendiri bisa diubah di sini ya. Ini medium atau middle. Ini high. Jadi kecepatan putar dari trek itu lebih kencang. Nah, untuk yang ini cara mengubahnya kita tekan yang ini. Ini mode kerja ya teman-teman ya. Gambar orang lagi mencangkul. Nah, di sini ada pilihan ekonomi mode tenaga. Mode tenaga. Nah, ini untuk naik turunin ya. Dia otomatis keluar. Nah, ini mode angkat. Ada mode breaker. Jadi kalau attachment sana menggunakan breaker, kita harus mengubah ini ke mode kerja breaker. Oke. Terus ini jam kerja ya. Teman-teman bisa menggunakan jam kerja ini untuk banyak fungsi ya. Satu, biasanya untuk rental teman-teman akan dihitung berdasarkan jam kerja, aktual jam kerja gitu ya. Bisa juga sebagai acuan untuk melakukan maintenance atau service. Terus untuk ini, jika ada begini, kita tekan tombol bawahnya ya. Ini ada tandanya, berarti kita tekan ini. Nah, di sini banyak menu lagi teman-teman. Ini untuk naik turun, naik, kembali, pilih enter gitu ya. Ini untuk pemilihan bahasa. Oke, balik dulu aja, nggak usah diganti-ganti. Terus yang ini kita coba ya. Ini untuk tampilan jam kalau nggak salah ya. Kalau ada tampilan jam di sini. Oh, di sini teman-teman. Monitornya sudah beda ini. Nah, ini tampilan jam. Ini tampilan jam unit, jam kerja unit. Nah, untuk di sini pemakaian bahan bakarnya liter per jamnya kurang lebih segini.
Oke. Nah, di sini teman-teman, ulangi ya. Ini di menu paling pojok ini operation menu. Jadi operator ini bisa mengeksplor di sini ya. Ini contohnya. Ini rekam kerja ya. Ini bisa dijadikan sebagai evidence kalau kita bekerja. Kita pilih ya. Nah, di sini ada jam kerja jam kerja mesin hidup. Jadi total dia dari start hidup sampai dia mati. Nah, dalam waktu 1 hari. Nah, terus konsumsi bahan bakar rata-ratanya per jamnya itu berapa? Ini per jamnya 9,1 liter per jam. Nah, tadi mode kerjanya itu ekonomi 0 ya, E0 ya. Terus jam kerja yang benar. Nah, maksudnya apa ini? Ini jam kerja yang benar itu maksudnya aktualnya. Jadi kalau yang ini mesin hidup ya. Jam kerja mesin hidup, jadi dari jam 8 sampai jam 12 mesin hidup terus. Tapi kalau saat dia idle atau netral, ini enggak dihitung jam kerja benar. Jadi dihitung jam kerja benar saat operator menggerakkan attachmentnya gitu ya, menggerakkan boom, arm atau traveling, swing kayak gitu ya. Itu baru dihitung jam kerja benar. Konsumsi bahan bakar rata-rata ini sesuai aktual jam kerja ini. Konsumsi bahan bakar ini totalnya ya, totalnya. Jam stasioner ini maksudnya saat unit itu standby dan nyala terus, ini kelihatan. Ini bisa dipantau juga dari Comtrax. Jadi walaupun operator di lapangan yang punya alat di kantor, mereka bisa pantau alatnya gitu ya, kerja apa enggak nih gitu. Oke. Oke, untuk yang lainnya pedoman eko, maksudnya ini untuk ekonominya. Nah, ini jarang dipakai ya teman-teman ya untuk yang ini, karena kurang ini juga nggak terlalu kita pakai. Ini untuk rekaman konsumsi bahan bakarnya aja. Nah, ini tampilannya dalam waktu 1 hari gitu ya. Konfigurasi settingan aja. Nah, untuk geser ke menu-menu sampingnya ini kita menggunakan ini. Nah, ini ekonomi mode-nya. Ini bisa diganti loh. Nah, ini ekonomi mode E0, E1, E2, E3, E4 sampai 4 nih. Nah, ini paling hemat. Oke, kita geser lagi. Nah, ini untuk mengetahui maintenance-nya ya, perawatan intervalnya. Intervalnya ini diganti setiap 500 jam. Nah, misalnya ini kan. Nah, sisa jamnya berarti 472 jam. Berarti 472 jam lagi teman-teman harus servis. Gitu ya, maksudnya. Sama di sini nanti kalau sudah dilakukan servis, teman-teman bisa reset lagi ke 500 jam ke depan lagi gitu. Ups, keluar, sorry. Kita geser lagi. Ini untuk pengaturan jam saja, setelan jam sama bahasa. Terus yang ini pesan, ini tidak ada, ini kosong ini. Oke. Ini ada tambahan lagi nih, fitur di cabin ini yang baru, tirai ya. Ini lumayan lah, ini buat biar nggak silau operator. Ini ya. Tuh bisa dimasukin, tambahin ke sini ke bawah. Nah, tetap bisa melihat ke depan tapi tidak silau. Oke teman-teman, tadi ada yang lupa satu, untuk bagian undercarriage atau kaki-kakinya lah, kaki-kaki untuk berjalan ini tracknya ya, dia yang mensupport bagian atas. Bagian atas itu duduk di swing circle, itu adalah swing. Nah, di bagian undercarriage ini dia duduk di track frame. Ini track frame ini jadi satu frame, ke sana, ke sebelah sana juga, kanan kiri ini ya. Nah,
Di sini ada bagian komponen-komponen lainnya. Untuk komponennya sendiri masih sama seperti PC200 series ya. Mungkin cukup itu dulu. Oke, baik teman-teman, itu tadi review sekilas dari saya. Jika ada kekurangan atau teman-teman sendiri silakan mau menambahkan, mungkin ada yang terlewat, bisa tulis di komentar biar kita diskusi bersama. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe buat yang belum subscribe ya. Oke teman-teman, terus dukung channel kita. Semoga kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.